Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Wajah Saudara yang Bercerita. Diambil dari buku Roh Nubuat, Conflict and Courage, bagian ke-10. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami, dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Berbunyi, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintumu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Marilah kita ikuti penjelasannya. Tuhan mengetahui amarah Kain. Dia melihat wajahnya sangat muram. Nyatalah betapa teliti Tuhan memperhatikan tindakan, semua niat hati dan tujuan. Ya, segala ekspresi wajah seseorang. Walaupun seorang tidak berkata apa-apa, hal ini menyatakan penolakannya terhadap kehendak Allah. Catatlah kata-kata Tuhan. Pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada setiap orang muda, baik laki-laki dan perempuan, yang menyatakan pikiran mereka seperti Kain. Ini ternyata sewaktu mereka menuruti ajakan setan yang bertentangan keras dengan tuntutan Allah. Lebih lanjut dikatakan, "Jikalau engkau memilih untuk membuang pengaruh kebenaran yang kudus dan mengekang, setan akan menuntun engkau sebagai hamba kehendaknya. Engkau berada dalam bahaya, dalam mengekang selera dan nafsu sehingga tidak terkendalikan. Begitu juga kejahatan dan keinginan-keinginan yang jijik. Gantinya memiliki wajah yang tenang dan tabah menghadapi pencobaan dan penderitaan seperti Henokh yang setia itu, atau wajah yang cerah dengan pengharapan yang melebihi segala gairah. Engkau memiliki wajah yang dicap dengan pikiran jahat dan keinginan nafsu jahat. Engkau akan mendapat cap setan, bukan cap ilahi." Anak-anak, banyaklah anak-anak dan orang muda yang mempunyai tabiat yang terukir di wajahnya. Sejarah hidupnya terpampang di wajahnya. Jikalau Kristus yang menjadi prinsip yang menetap dalam hati, engkau dapat melihat kesucian, pemurnian, damai, dan kasih di wajahnya. Pada wajah-wajah yang lain, tabiat jahat ditandai dengan cinta diri, licik, penipuan, kepalsuan, permusuhan, dan cemburu. Betapa sulit bagi kebenaran untuk melukis hati dan wajah orang-orang yang bersifat demikian. Judul berikutnya anak-anak adalah "Lalu Kain Pergi".
Ayatnya terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 16. Berbunyi, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Nah, mari kita ikuti penjelasannya. Allah memberi kesempatan kepada Kain untuk mengaku segala dosanya. Ia tahu besarnya kejahatan yang telah dilakukannya dan kepalsuan kata-katanya untuk menutupinya. Namun, ia tetap memberontak sehingga hukuman tidak dapat dihindarkan lagi. Dikatakan selanjutnya, walaupun Kain mengakui hukuman mati atas perbuatannya yang jahat, seorang Khalik yang penuh belas kasihan masih menyayangkan nyawanya dengan memberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi Kain hanya mengeraskan hatinya, terus memberontak melawan kekuasaan ilahi dan menjadi leluhur keturunan orang berdosa yang ditinggalkan. Orang yang murtad ini menjadi si penggoda bagi orang lain berkat pimpinan setan. Contoh dan pengaruhnya menjatuhkan kuasa dan martabat mereka, sehingga dunia bobrok dan penuh kekejaman, akhirnya menuju kemusnahan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah menerima kutuk dari Allah, Kain menarik diri dari lingkungan keluarga ayahnya. Dia pergi dari hadapan Allah, mengabaikan janji tentang pemulihan Taman Eden, mencari perolehan dan kesenangan dunia di bawah kutuk dosa. Dengan begitu, dia menjadi kepala rombongan besar yang menyembah ilah dunia ini. Mengenai kemajuan duniawi dan materi, keturunannya sangat menonjol. Mereka tidak mengindahkan Allah, tetapi melawan rencananya bagi manusia. Katakan selanjutnya, dengan menyayangkan nyawa Kain si pembunuh itu, Allah memberikan satu contoh bagi dunia tentang apa akibatnya bila orang berdosa dibiarkan hidup terus sambil melakukan satu kejahatan yang tidak terkendalikan. Melalui pengaruh ajaran dan teladan Kain, banyak keturunannya yang dituntun untuk melakukan dosa, sampai kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahwa Kristus telah menyediakan segala kebudayaan rohani bagi anak-anaknya. Bila mana Yesus bersemayam dalam jiwa, hati itu dipenuhi dengan anugerah kudus dari Roh-Nya yang menyatakan dirinya dalam wajah yang sudah dibaharui. Jikalau engkau memiliki keindahan dan kemolekan tabiat, hukum ilahi sudah tertulis dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan. Sebagaimana Kain pergi dari hadapan Allah untuk tinggal menetap, sebagaimana anak yang hilang pergi ke negeri yang jauh, begitulah orang-orang berdosa mencari kebahagiaan sambil melupakan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, doa kita hari ini adalah, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua dalam kesehatan dan sukacita selalu. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran kita selanjutnya.